Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Nova Arianti dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Dialog. Pemirsa, keberadaan BUMDes dapat berdampak besar bagi perekonomian desa. Kesuksesan BUMDes di salah satu desa di Kabupaten Tabalong sudah bisa menjadi contoh bagi desa lain untuk mendirikan BUMDes. Di Dialog episode kali ini kita membahas mengenai kemajuan BUMDes di Kabupaten Tabalong bersama dengan dua orang narasumber kita, yakni ada Bapak Suparman selaku Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMPD dan ada Pak Faisal selaku Ketua BUMDes Maju Jaya. Selamat datang Bapak Faisal dan Pak Suparman di studio kami. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Baik, langsung saja Pak berbicara mengenai kemajuan BUMDes di Kabupaten Tabalong. Terlebih dahulu saya bertanya ke Pak Suparman. Sebenarnya maksud dari Badan Usaha Milik Desa ini apa Pak? Terima kasih bahwa BUMDes ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa, yang didirikan oleh desa untuk mengelola ekonomi yang ada di desa, kemudian mengelola aset yang ada di desa, kemudian juga mengembangkan investasi yang produktif yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di itu sendiri. Oke, sebenarnya BUMDes ini ada di Kabupaten Tabalong sejak kapan Pak? Sebenarnya sudah sejak tahun 2014 sudah ada BUMDes di Kabupaten Tabalong ini. Dan tujuan didirikannya BUMDes karena ini sudah sebuah lembaga ekonomi yang pertama tentunya untuk meningkatkan perekonomian yang ada di desa. Kemudian yang kedua, bagaimana masyarakat desa itu bisa mengembangkan potensi ekonomi yang ada di desanya, sehingga harapannya dengan masyarakat mengembangkan potensi ekonomi tadi dapat tercipta peluang kerja yang ada di desanya, sehingga diharapkan desa juga mampu menciptakan peluang dan jaringan pasar untuk kebutuhan masyarakat desa. Nah dari itu pada titik akhirnya bahwa diharapkan pendapatan masyarakat desa juga dapat meningkat, sekaligus ada pendapatan asli desa dari keberadaan BUMDes tersebut. Artinya untuk kemajuan desa sendiri Pak ya. Oke. Dari 121 desa yang ada di Kabupaten Tabalong Pak, berapa desa yang memiliki BUMDes Pak? Dari 121 desa yang ada di Kabupaten Tabalong sudah 107 yang saat ini membentuk badan usaha milik desa dengan berbagai ragam usaha. Ada yang bergerak di bidang BUMDesMart, ada yang bergerak di bidang sewa menyewa taruh, ada yang penyedia jasa, layanan jasa, kemudian ada juga yang bergerak di destinasi wisata desa, ada yang bergerak di bidang pemeliharaan ayam petelur, kemudian pemeliharaan ikan dalam keramba, dan masih banyak lagi usaha yang dikembangkan oleh BUMDes di Kabupaten Tabalong ini. Sesuai dengan potensi yang ada di desanya Sesuai dengan Pak ya? potensi dan kemampuan yang ada di desa masing-masing. Ya. Baik, terima kasih Pak. Saya akan bertanya ke Pak Faisal. Ya, Bu. Mengenai BUMDes Maju Jaya Pak ya. Ini sejak kapan Pak didirikan Pak? Kalau kami secara garis besarnya untuk pendirian BUMDes sekitar tahun 2014 bulan Agustus kami mengadakan musyawarah desa yang terdiri dari tokoh masyarakat, RT, aparat desa untuk bermusyawarah dalam pembentukan BUMDes. Dan terbentuklah BUMDes sekitar tahun 2014 dan peraturan desanya pun 2 bulan setelah itu disahkan. Ya. Apa yang melatar belakangi pembentukan BUMDes itu Pak? Yang pastinya kami ingin memiliki lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat sendiri dan yang pastinya disupport oleh pemerintahan desa yang dibentuk untuk memperkuat perekonomian desa sendiri yang berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Oke, baik. BUMDes Maju Jaya ini kan baru-baru ini Pak mendapatkan prestasi Pak ya, menjadi peringkat ketiga se-Kalimantan Selatan. Bisa diceritakan Pak mengenai prestasi yang didapat ini Pak? Untuk sekarang secara global atau garis besarnya
kami diikutkan dalam pemilihan BUMDes terbaik se-Kalimantan Selatan tahun 2021. Dan alhamdulillah kami terpilih menjadi peringkat 3 terbaik BUMDes terbaik se-Kalimantan Selatan tahun 2021. Untuk prestasi yang lain, yang pastinya kami sudah bisa mengrekrut masyarakat sendiri dalam pekerjaan, misalnya dari ibu rumah tangga, terus anak-anak yang putus sekolah, terus juga yang kena PHK untuk bekerja. Nah, itu mungkin salah satu prestasi kami juga yang terbesar. Jenis usaha apa yang dijalankan BUMDes Maju Jaya ini, Pak? Oh, sebenarnya dari tahun 2014 kami sudah memiliki beberapa jenis usaha, seperti misalnya keramba ikan, terus simpan pinjam, dan sekarang yang lagi boomingnya, yang sedang berjalan, kami membangun BUMDes Smart. Nah, dan juga kami akan mencanangkan mungkin untuk menjadi desa wisata. Nah, mudah-mudahan wisata kami ini menjadi destinasi wisata yang pastinya di Tabalong dan juga mungkin di Benua 6 atau mungkin Kalimantan Selatan nantinya. Oke. Jenis usaha apa yang menonjol, Pak, sehingga BUMDes Maju Jaya ini terpilih menjadi terbaik ketiga se-Kalimantan Selatan, Pak? Kalau yang paling menonjol untuk sekarang kami memiliki yang salah satunya ialah BUMDes Smart. Terus juga kami juga memiliki UKM Sasirangan, dan juga yang pastinya wisata edukasi. Nah, ini yang wisata menanti laburan. Nah, 3 usaha ini yang sangat menonjol bagi kami untuk diikutkan dalam lomba BUMDes terbaik tahun 2021. Sehingga pendapatan bersih per tahunnya berapa? Kalau Pak? untuk omset di tahun 2020 sekitar 183 juta, dan untuk bersihnya sekitar 61 juta. Dan bersihnya ini kami lakukan pembagian persenan sesuai dengan ADRT yang ada di BUMDes. Misalnya untuk PAD sendiri pendapatan hasil desa sekitar 15%, untuk sosial sekitar 5%, untuk operasional sekitar 20%, dan sisanya untuk pemodelan kembali ke usaha-usaha BUMDes sekitar 50%-an lah. Jadi kami bagi-bagi berapa persen sesuai dengan ADRT kami. Hasil tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya atau gimana, Pak? Dan yang paling signifikan di tahun 2020 ini, yang sebelum-sebelumnya kami masih meniti, masih berkembang, mengembangkan gitu. Dan tahun 2020 kami sedikit banyaknya sudah merasakan hasil dari BUMDes ini. Oke, baik. Pak Suparman, gimana menanggapi adanya prestasi yang dimiliki oleh BUMDes Maju Jaya ini, Pak? Prestasi ini diraih tidak serta-merta ya barangkali. Artinya melalui proses perjuangan kerja keras yang cukup panjang, yang ini diperlukan sebuah kerjasama antara itu pengelola BUMDes dengan aparat pemerintahan desa, BPD, serta mendapat dukungan dari masyarakat di Desa Padang Panjang. Nah, untuk itu kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan selamat serta penghargaan setinggi-tingginya atas prestasi yang diraih oleh BUMDes Maju Jaya Desa Padang Panjang. Dan sebagai bentuk apresiasi kami pada tahun 2021 ini, karena di Provinsi Kalimantan Selatan kalau tidak ada perubahan jadwal, nanti tanggal 26 Juni akan ada Expo BUMDes di Duta Mall, maka BUMDes Maju Jaya Desa Padang Panjang kami ikutkan untuk mengikuti Expo di Duta Mall yang diadakan oleh Dinas PMD Provinsi. Ini adalah bentuk apresiasi kami agar BUMDes Padang Panjang bisa mempromosikan keberadaan BUMDesnya ini di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Oke, baik. Pak Suparman dan Pak Faisal, kita akan melanjutkan perbincangan kita, namun tahan sejenak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, pastikan Anda masih di program Dialog. Ya
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di program Dialog. Tentunya saya juga masih bersama dengan dua orang narasumber kita, yakni ada Pak Suparman selaku Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMPD dan ada Pak Faisal selaku Ketua BUMDes Maju Jaya Desa Padang Panjang. Melanjutkan perbincangan kita di segmen kedua ini, saya terlebih dahulu ingin bertanya ke Pak Faisal. BUMDes Maju Jaya ini Pak bisa dikatakan sukses sudah Pak, karena sudah mendapat predikat terbaik. Nah, adakah cara mengelola BUMDes agar sukses ini Pak? Kalau menurut saya sendiri, untuk kesuksesan mungkin relatif. Nah, jadi di situ ada beberapa tahapan yang perlu kita penuhi. Mungkin untuk yang pertama, tahapan pengamatan. Nah, jadi apapun yang kita kerjakan harus kita amati dulu, apakah ini sangat potensial atau bagaimana. Terus yang kedua, kita harus melakukan penataan atau seleksi dalam pemilihan usaha yang kita akan jalankan. Yang pastinya juga terus tahapan pemeliharaan. Kalau kita sudah berjalan, apakah kita bisa memelihara usaha tersebut? Apakah maju atau mundur? Nah, jadi kita harus juga bisa melihat atau membangun dalam tahapan pemeliharaan juga. Dan yang terakhir adalah tahapan pelaporan. Segala sesuatunya harus kita sesuaikan dengan pelaporan yang sesuai dengan kita jalankan. Misalnya pertanggungjawabannya harus ada. Semua yang kita kerjakan harus ada pertanggungjawabannya. Mungkin itu salah satunya yang bisa kami jalankan untuk saat ini. Intinya pinter-pinter melihat peluang seperti itu Pak ya. Baik, Pak Suparman, bagaimana Pak melihat peluang usaha di Tabalong ini Pak? Sebenarnya kalau kita bicara usaha, saya katakan di muka bahwa di Tabalong ini banyak sekali potensi yang ada di desa kita yang saat ini belum termanfaatkan secara optimal. Salah satu contoh mungkin bisa kami contohkan bahwa kita mempunyai produk gula merah yang cukup banyak, yang saat ini pemasarannya hanya kita pasar dijual di pasar-pasar tradisional, belum ada kemasan sama sekali. Kemudian kita juga mempunyai madu kelulut, kita juga mempunyai kosakmi di Kecamatan Jaro. Kemudian kita juga mempunyai destinasi wisata desa yang juga cukup besar di Kabupaten Tabalong ini. Yang apabila kesemuanya ini dapat kita kelola dengan baik, dapat kita kembangkan dengan baik, tidak menutup kemungkinan bahwa perekonomian di desa di Kabupaten Tabalong ini akan melaju dengan cukup bagus. Oke. Bagaimana Pak melihat usaha apa sekira yang dapat menguntungkan ini Pak? Kalau melihat usaha yang menguntungkan sebenarnya tergantung masing-masing desa, karena masing-masing desa mempunyai potensi serta mempunyai kemampuan yang tidak sama. Sehingga bagaimana kita menghitung usaha yang akan kita kembangkan, tadi disampaikan oleh Bapak Faisal bahwa yang utama adalah kita melakukan analisa ekonomi. Jadi analisa ekonomi, jadi mungkin karena memang BUMDes itu tidak semua sama, tidak semuanya kemampuan yang sama, sehingga disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing untuk bisa menghasilkan usaha yang paling menguntungkan. Dukungan apa yang diberikan dari pemerintah atau dinas nih Pak untuk pendirian usaha BUMDes? Yang pertama ada arahan kebijakan dari pemerintah daerah kepada desa bahwa desa diharapkan dalam menyusun APBD desanya itu bisa mengalokasikan anggaran untuk BUMDes. Jadi kita tiap tahun diharapkan terutama BUMDes-BUMDes yang sudah berkembang dan maju, ini ada penyertaan modal dari dana desa. Nah, ini ada arahan-arahan dari kami agar pemerintah desa itu selalu menyertakan modalnya untuk BUMDes. Kemudian dari kami juga, kami melakukan monitoring dan pembinaan secara berlanjutan. Ini dalam rangka kita memacu, terutama untuk BUMDes-BUMDes yang saat ini belum berkembang dengan maju, kita lakukan monitoring sebenarnya kendala apa yang ada di BUMDes tersebut. Kemudian juga kami ada program BINTEK, bimbingan teknis untuk pengelola BUMDes, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka. Jadi kapasitas dalam perencanaan maupun dalam pengembangan usaha.
Baik. Dalam pembentukan BUMDes ini berarti menggunakan dana desa atau seperti apa, Pak? BUMDes ini kan dibentuk oleh desa. Jadi pembentukan BUMDes ini berdasarkan musyawarah di desa. Otomatis pembentukan BUMDes ini menggunakan dana dari desa. Jadi dana musyawarah yang ada di desa dapat digunakan untuk pembentukan BUMDesnya. Selain itu pelatihan selain BIMTEK ada lagi yang dilakukan oleh pihak dinas, Pak? Sebenarnya ya nanti ke depannya kami jelas ingin memberikan reward kepada BUMDes-BUMDes yang ada di Tabalong ini yang memang mempunyai prestasi yang memang cukup bagus. Tetapi ya ini nanti kita lihat perkembangannya sesuai dengan anggaran kita. Kalau memang anggaran kita memungkinkan untuk memberikan reward, kita akan memberikan reward. Tapi sebenarnya dalam rangka peningkatan kapasitas kami ingin BUMDes kita di Tabalong ini tidak hanya melihat pengembangan wawasan kita keluar. Jadi kalau kita hanya di dalam kabupaten kita akan lambat karena kita tidak tahu kemajuan BUMDes di daerah lain. Kita dengar di Jawa sudah ada BUMDes yang omsetnya sampai miliaran. Apa salahnya kalau kita belajar ke sana? Kita study tiru ke sana bagaimana BUMDes-BUMDes yang sudah maju cukup baik ini mengelola BUMDesnya. Ini merupakan salah satu motivasi sebenarnya. Cuman ini masih dalam rangka perencanaan. Artinya belum ada kepastian dan mudah-mudahan ke depan kita bisa mewujudkan itu. Baik, terima kasih. Pak Faisal, mungkin ada strategi nih Pak yang bisa diberikan kepada BUMDes-BUMDes yang ada di Kabupaten Tabalong agar bisa bersama-sama maju seperti itu Pak? Kalau untuk strategi, kami yang pastinya melihat peluang. Untuk BUMDesmat sendiri kami melihat peluangnya mungkin di desa sekarang kan banyak bantuan-bantuan dari pemerintah. Nah dari situ kami melihat peluang bahwasanya kami bisa menyediakan segala sesuatunya yang kebutuhan untuk penyediaan dari bantuan tersebut, misalnya beras, telur, ayam. Nah, kami bisa menyediakan di BUMDesmat ini. Nah, itu kan salah satu peluang. Dan kami pun di sana bisa mengambil peluang itu. Terus yang kedua, UKM Sasirangan. Nah, UKM Sasirangan ini setelah melihat begitu banyak menjamurnya sasirangan di mana-mana, nah kami pun ingin di samping untuk memajukan potensi desa juga dan juga memperkerjakan ibu-ibu rumah tangga, dan kami pun melakukan pelatihan-pelatihan sasirangan, pembuatan sasirangan, dan alhamdulillah sekarang sudah mungkin berjalan baik sesuai dengan pesanan-pesanan. Kalaunya bikin sendiri mungkin terkendala dengan modal atau budget, tapi kalaunya pesanan-pesanan kami akan menyediakan, misalnya dari pesanan dari dari Ibu Bupati atau dari organisasi, dan kami bisa menyediakan. Selanjutnya untuk tempat wisata sendiri, melihat peluang di Tabalong yang sekarang juga banyak wisata-wisata. Nah, kami melihat peluangnya bahwa di Tabalong ini begitu ramainya, begitu antusiasnya orang untuk berwisata. Setelah melihat peluang, kami tidak memiliki yang namanya wisata alam, dan kami pun inisiatif membuat wisata buatan. Nah, di situ kami bikin taman, dan kami pun tidak serta-merta langsung memiliki pemikiran tersebut. Kami pun harus belajar dulu, mungkin studi banding atau bagaimana untuk bisa melihat bagaimana caranya membangun wisata lokal ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya gambarkan untuk melihat peluang-peluang bisnis kita. Jadi kita lihat dari masyarakat sendiri, terus dari wilayah, terus juga dari anggaran kita. Nah, kita harus melihat bahwa semuanya sudah terpenuhi, baru kita bisa membangun atau membuat unit yang kita ingin bikin. Oke, baik. Kita akan melanjutkan perbincangan kita, Pak, namun tahan sejenak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih di program Dialog. Kita melanjutkan perbincangan dengan dua orang narasumber kita. Saya akan bertanya ke Pak Suparman.
Kan tadi Bapak telah menyampaikan bahwa ada 121 desa di Kabupaten Tabalong dan hingga saat ini ada 107 BUMDes. Nah, ini kenapa Pak sebagian besar desa belum memiliki BUMDes, Pak? Terima kasih. Mungkin tidak sebagian besar ya, karena sebagian besar sudah mempunyai BUMDes 107 yang belum 14. Nah, karena BUMDes ini merupakan lembaga ekonomi yang ada di desa, dan manakala desa itu belum mampu mengenali potensi yang ada di desanya, sehingga desa tidak gegabah untuk mendirikan BUMDes. Jadi mempelajari dulu potensi ekonomi yang ada di desa, apa yang kira-kira bisa dikembangkan, dan itu dapat menyerap tenaga kerja yang ada di desa, yang akhirnya menguntungkan masyarakat di desa. Walaupun sebenarnya memang ada arahan atau kebijakan bahwa diharapkan satu desa ada satu BUMDes. Namun itu juga tidak bisa dipaksakan. Karena saya dikatakan di muka bahwa pendirian BUMDes itu adalah musyawarah yang ada di desa. Dari 107 BUMDes itu apakah semuanya berjalan, Pak? Ada beberapa BUMDes yang belum berjalan dengan baik, ya dikarenakan itu tadi. Yang BUMDes yang saat ini belum bisa berjalan dengan baik, salah satu di antaranya adalah bahwa pengurus BUMDes belum mampu mengenali potensi tadi. Jadi sama yang saya katakan, jadi karena pembentukannya mungkin terlalu tergesa-gesa, sehingga potensi ekonomi yang ada di desanya itu belum bisa dikenali dengan baik, sehingga perjalanannya juga akan lambat. Kemudian di dalam menyusun rencana kerja di BUMDes itu belum berdasarkan analisa ekonomi, tapi masih banyak berdasarkan keinginan. Maksudnya seperti ini, jadi masyarakat inginnya ABCD, tapi ternyata setelah itu menjadi rencana kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena tidak ekonomis, di tengah jalan mandek karena tidak bisa menguntungkan. Kemudian yang ketiga itu seringnya terjadi pergantian pengurus di BUMDes itu sendiri. Artinya kadang-kadang ada pengurus BUMDes yang mengundurkan diri karena merasa tidak mampu, ada juga pengurus BUMDes yang memang didesak oleh masyarakat untuk mundur. Jadi problemnya masing-masing BUMDes tidak sama. Oke, baik. Pak Faisal, bagaimana dengan pemasaran usaha BUMDes, Pak? Apakah mendapat support dari pihak lain? Pemasarannya sendiri, kami melakukan pemasaran mungkin melalui dengan media sosial, terus juga iklan-iklan, terus juga minta bantuan dari pengunjung atau bagaimana. Dan support sendiri kami selalu minta bantuan gitu kan untuk disupport dalam rangka pembangunan misalnya tempat wisata itu. Mungkin kami minta support dari yang orang-orang terdekat, yaitu perusahaan-perusahaan, misalnya dari perusahaan SIS, Buma, Adaru, dan mereka pun sangat menyupport besar kami. Walaupun tidak berupa material atau uang, mereka bisa menyupport mungkin bantuan 1000 pohon, atau bantuan air bersih, atau bantuan semen atau paping. Nah, semua pun kami minta dan diberikan. Artinya saling support, Pak ya? Ya, begitu. untuk karena mereka berada di tempat kami. Ya. Baik, Pak Suparman, apa yang membuat Desa Padang Panjang ini menjadi contoh bagi desa lain, Pak? Yang pertama juga karena keberhasilan. Dan keberhasilan ini tadi saya katakan bahwa itu tidak serta-merta muncul. Artinya melalui proses yang cukup panjang. Yang kedua, adanya harmonisasi yang cukup bagus antara itu aparat pemerintahan desa, dimulai dari Bapak Kepala Desa dan aparaturnya, kemudian dengan BPD-nya juga sangat mendukung, kemudian pengurus BUMDesnya juga proaktif. Artinya setiap ada kendala yang ada di BUMDesnya, pengurus BUMDes selalu menyampaikan itu kepada Pak Kepala Desa. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya dukungan dari masyarakat luas di sana, bahwa semua masyarakat ikut mendukung dan sadar bahwa keberadaan BUMDes ini sangat menguntungkan karena ternyata BUMDes mampu menampung banyak tenaga kerja. Karena tujuan utama pendirian BUMDes adalah sejauh mana BUMDes itu mampu menciptakan tenaga kerja dan menampung tenaga kerja yang di desa. Jadi kalau keuntungan secara nominal mungkin barangkali itu menjadi nomor yang sekian, tapi yang utama adalah bagaimana BUMDes itu bisa menciptakan lapangan kerja dan menampung tenaga kerja yang ada di desa itu. Barangkali itu.
Mungkin Pak bisa disampaikan kenapa desa harus memiliki BUMDes, Pak? Yang pertama karena BUMDes itu merupakan amanah. Amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang kedua, adanya Peraturan Menteri Desa PDDT Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa. Kemudian kita juga baru saja keluar PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang badan usaha milik desa. Kemudian ada lagi peraturan, ini tidak semuanya, ada beberapa peraturan yang dapat kami sampaikan. Yang terakhir ada Peraturan Menteri Desa PDDT Nomor 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan, dan peningkatan, pembinaan dan pengadaan barang dan atau jasa badan usaha milik desa atau desa bersama. Jadi atas dasar itu dan juga karena BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang ada di desa, sehingga diharapkan desa mempunyai BUMDes untuk bisa meningkatkan tadi potensi menggali dan mengembangkan potensi ekonomi yang ada di desa masing-masing. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita lagi Pak, namun tahan sejenak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di program Dialog. Di segmen terakhir ini saya masih bersama dengan dua orang narasumber kita. Dan kita melanjutkan perbincangan kita. Terlebih dahulu saya bertanya nih Pak kepada BUMDes. Apa manfaat yang dirasakan dari pendirian usaha di desa Pak? Manfaatnya sangat besar, Bu. Oke. Karena di situ kita bisa menyerap tenaga kerja sendiri, maksudnya dari ibu-ibu rumah tangga, terus juga orang-orang yang di PHK kerja, terus anak-anak yang putus sekolah yang tidak bisa sekolah lagi, dan mereka pun kami pekerjakan dan mereka mempunyai penghasilan yang bagus. Dan untuk masyarakat sendiri sangat antusias dalam membantu atau menyupport bahwa BUMDes ini emang ada dan harus jalan. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada desa yang ingin mendirikan BUMDes dan kepada masyarakat yang ingin mendirikan usahanya Pak. Untuk teman-teman yang mungkin belum bisa mengembangkan atau mendirikan BUMDes sendiri, yang perlu saya tekankan adalah untuk kepengurusannya, untuk pengurus sendiri. Jadi untuk pengurus sendiri istilahnya itu penuhi kebutuhan diri sendiri dulu. Nah, jadi maksudnya untuk penghasilan utama jangan kita fokus di BUMDes. Nah, jadi kita harus memiliki penghasilan yang lain selain di BUMDes. Mungkin kadang kalanya BUMDes itu lagi down, lagi turun dan tidak ada pendapatan, kita masih mempunyai penghasilan di lain. Nah, itu yang perlu ditekankan. Jadi harus penuhi kebutuhan diri sendiri dulu untuk pengurusnya. Dan selanjutnya perkuat kerjasama dengan pemerintah desa. Jangan sampai kita istilahnya bermasalah atau keles dengan orang-orang di pemerintahan desa. Karena orang-orang pemerintahan desa sangat nyupport kita, sangat bantu kita untuk mengembangkan BUMDes. Mungkin itu yang perlu kita harus tekankan, harus kita perkuat untuk membangun BUMDes. Baik, lanjut ke Pak Suparman. Harapan untuk desa yang belum mendirikan BUMDes Pak, dan harapan bagi desa yang sudah memiliki BUMDes apa Pak? Silahkan. Untuk desa-desa yang saat ini belum mempunyai BUMDes, saya kira harapan kami sama dengan Pak Faisal, artinya mari kita bentuk BUMDesa ini karena ini adalah lembaga ekonomi yang ada di desa, dan mari kita sama-sama menggali, mengenali dan mengembangkan potensi ekonomi yang ada di desa kita, yang semua itu untuk kesejahteraan masyarakat desa kita. Dan kepada BUMDes, desa-desa yang sudah mempunyai BUMDes, mari kita kembangkan dengan baik, kita kembangkan usaha yang sudah kita jalankan, kemudian kita mencari peluang usaha. Karena sebenarnya masih banyak peluang-peluang usaha yang dapat kita kembangkan. Salah satu diantaranya bahwa kita diuntungkan oleh letak geografis yang sangat menguntungkan, yaitu Tabalong kita berada di tiga posisi emas, tiga segi emas
yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan sendiri. Yang ini memungkinkan kita untuk berusaha lebih baik, berusaha lebih maju. Contoh di Padang Panjang itu dengan posisi letak destinasi wisata desa yang ada di pinggir jalan, ini tidak menutup kemungkinan apabila nanti saatnya pandemi COVID ini sudah hilang, artinya kita sudah bisa beraktivitas bagaimana biasanya, orang yang dari Balikpapan akan singgah, orang yang dari Banjarmasin mau ke Balikpapan juga akan singgah di Padang Panjang. Ini adalah sebuah potensi, ini sebuah peluang, dan kepada pengurus BUMDes mari sama-sama kita menggali peluang-peluang yang ada kita pelajari, kemudian di dalam menyusun perencanaan hendaknya kita menggunakan analisa ekonomi. Jadi mana kira-kira usaha yang dapat menguntungkan, yang dapat kita jalankan dengan mengacu pada kemampuan dan kelemahan kita. Karena masing-masing BUMDes mempunyai kemampuan dan kekurangan yang tidak sama, sehingga bagaimana kita mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki BUMDes ini untuk semata-mata secara masyarakat di desanya. Oke, baik. Terima kasih Pak Suparman dan Pak Faisal telah memberikan informasi ini kepada masyarakat. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita mengenai kemajuan BUMDes di Kabupaten Tabalong. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Nova Arianti mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.